Paul Scholes ramalkan Alejandro Garnacho bersinar di Chelsea. Chelsea resmi memboyong Alejandro Garnacho dari Manchester United dengan biaya transfer senilai 40 juta pound. Winger muda asal Argentina itu menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2032. Selama memperkuat Setan Merah, Garnacho telah tampil dalam 144 pertandingan di semua ajang, mencetak 26 gol dan menyumbang 22 assist. Meski berstatus bintang muda, kepindahan Garnacho menimbulkan perdebatan di kalangan publik. Sebagian supporter dan pengamat menilai Chelsea sebenarnya tidak terlalu membutuhkan tambahan winger, mengingat stok di lini serang mereka sudah melimpah. Di sisi lain, ada pula yang meragukan konsistensi dan sikap disiplin sang pemain. Namun legenda Manchester United Paul Scholes justru berpandangan sebaliknya. Dalam acara The Overlap Fan Debate, ia menyatakan keyakinannya bahwa Garnacho akan menjadi rekrutan yang tepat untuk memperkuat The Blues. Chelsea hampir berada di level terbaik setelah 2 atau 3 tim teratas, dan mereka butuh investasi di posisi yang pas. Saya rasa Garnacho akan memberi dampak besar untuk kalian, ujar Scholes kepada Rory Jennings, pendukung Chelsea sekaligus influencer sepak bola. Jennings sempat menyinggung soal keraguan mengenai sikap Garnacho di dalam maupun luar lapangan. Namun Scholes tidak menganggap hal tersebut sebagai masalah serius. Banyak pemain sekarang yang punya sikap seperti itu, tapi bukan berarti mereka tak bisa berkembang menjadi pemain top. Saya yakin dia tidak akan menjadi pengganggu di ruang ganti Chelsea, tegas Scholes. Keraguan terhadap Garnacho bukan tanpa alasan. Saat masih berseragam Manchester United, ia pernah tersingkir dari skuad utama Ruben Amorim akibat masalah kedisiplinan. Hanya jadi beban, Chelsea pertimbangkan putus kontrak Raheem Sterling. Raheem Sterling resmi kembali ke Chelsea pada musim panas ini setelah masa pinjamannya bersama Arsenal tidak berlanjut. Klub London Utara tersebut memilih untuk tidak mempermanenkan jasanya, sehingga sang winger kembali ke Stamford Bridge. Sayangnya Sterling tidak masuk dalam skema pelatih anyar Enzo Maresca. Sejak awal dibukanya bursa transfer, Chelsea sudah memproyeksikan agar sang pemain mencari pelabuhan baru. Namun hingga jendela transfer Liga Inggris resmi ditutup, kepindahan tersebut tidak terwujud. Football Insider mengabarkan bahwa The Blues kini mulai menimbang opsi ekstrim, yakni memutus kontrak sang pemain secara sepihak. Pertimbangan ini muncul karena Sterling diprediksi hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan sepanjang musim. Padahal mantan bintang Manchester City itu menerima gaji selangit yang membebani struktur keuangan klub. Kondisi tersebut membuat manajemen Chelsea berada dalam dilema. Tetap mempertahankannya berarti menanggung biaya besar, sementara melepasnya bisa jadi solusi meski penuh resiko. Sebelum benar-benar menempuh langkah pemutusan kontrak, Chelsea dilaporkan akan lebih dulu berusaha mencarikan klub baru bagi Sterling. Hal ini karena keputusan sepihak berpotensi membuat klub mengeluarkan dana kompensasi besar yang pada akhirnya dapat berdampak buruk terhadap stabilitas finansial mereka. Bahkan, langkah itu bisa meningkatkan risiko pelanggaran aturan finansial fair play yang saat ini diawasi ketat. Karena alasan tersebut, Chelsea berharap ada klub yang berminat, apalagi jendela transfer di Arab Saudi dan Turki baru akan ditutup pekan depan. Kedua liga itu kerap menjadi destinasi alternatif bagi pemain-pemain bintang Eropa yang kesulitan mendapat tempat reguler. Masih menurut laporan yang sama, The Blues bahkan siap melepas Sterling secara gratis tanpa menuntut biaya transfer. Mereka berharap ada tim yang berani mengajukan tawaran serius dalam beberapa hari mendatang, agar sang winger bisa segera hengkang sehingga beban finansial klub bisa berkurang dan Sterling pun mendapat kesempatan bermain reguler di tempat lain. Axel Disasi tersisih dari Chelsea, siap angkat kaki pada Januari 2026. Axel Disasi, bek asal Prancis yang direkrut Chelsea pada 2023, kini dipastikan tidak lagi masuk dalam rencana pelatih Enzo Maresca. Namanya bahkan dicoret dari daftar skuad Premier League musim ini, sehingga ia praktis bergabung dengan kelompok pemain bom skuad yang tidak digunakan The Blues. Pada hari terakhir bursa transfer musim panas lalu, Disasi sejatinya hampir kembali ke klub lamanya AS Monaco. Kedua pihak sudah mencapai kesepakatan verbal, namun transfer tersebut gagal terwujud lantaran Chelsea telah menggunakan slot pinjaman internasional terakhir mereka untuk mengirim Nicolas Jackson ke Bayern Munich. Akibatnya, Disasi kehilangan tempat di tim utama. Padahal musim lalu ia masih sempat mencicipi menit bermain reguler di Premier League bersama Aston Villa lewat status pinjaman.
Kini situasinya diperkirakan akan berubah pada jendela transfer Januari 2026, di mana ada 3 klub yang berpotensi menjadi pelabuhan barunya. Crystal Palace disebut sebagai peminat utama. Jika Mark Guehi benar-benar hengkang ke Liverpool, maka Disasi dipandang sebagai sosok pengganti yang siap dimainkan. Selain itu, West Ham United juga menunjukkan minat untuk merekrutnya. Namun kabarnya sang bek kurang tertarik pindah ke London Timur, sementara tuntutan Chelsea yang meminta biaya pinjaman sebesar 5 juta pound sterling ditambah kewajiban membayar gaji penuh membuat negosiasi semakin rumit. Di sisi lain, Neom FC dari Arab Saudi muncul sebagai opsi paling realistis. Dengan bursa transfer Saudi yang memiliki periode lebih panjang, peluang kepindahan ini terbuka lebar. Meski Disasi masih terikat kontrak dengan Chelsea hingga 2029, minimnya kesempatan bermain membuat kepergiannya tampak hampir pasti. Situasi ini cukup ironis mengingat pundit Jamie Carragher sempat membandingkan dirinya dengan legenda Chelsea, John Terry. Chelsea pulangkan Ishe Samuel Smith, dipinjamkan ke Swansea City. Ishe Samuel Smith kembali ke Chelsea setelah sempat direkrut Strasbourg pada Juli lalu dengan biaya sekitar 6,5 juta pound sterling. Namun, The Blues memutuskan untuk menarik pulang lulusan Akademi Cobham tersebut karena situasinya di klub Prancis itu dinilai tidak menguntungkan bagi perkembangan karirnya. Kehadiran Ben Chilwell yang resmi bergabung dengan Strasbourg pada hari penutupan bursa transfer membuat persaingan di posisi bek kiri semakin padat. Selain itu, Ismail Doucouré yang semula diperkirakan hengkang justru memperpanjang kontraknya. Kondisi tersebut semakin mempersempit peluang Samuel Smith untuk berkembang dan memperoleh menit bermain yang konsisten di Liga 1. Meski begitu, Bluco menegaskan bahwa Samuel Smith tetap dipandang sebagai bagian penting dalam rencana jangka panjang Chelsea. Untuk itu, klub memilih mengirimnya ke Swansea City dengan status pinjaman murni tanpa klausul pembelian. Langkah ini diyakini sebagai solusi terbaik agar bek berusia 19 tahun itu bisa meraih menit bermain reguler di kompetisi Championship, sekaligus menambah pengalaman di level senior. Kehadiran Samuel Smith mendapat sambutan positif dari kubu Swansea. Pelatih Alan Sheehan menilai kehadiran sang pemain akan menjadi tambahan berharga bagi lini pertahanan. Ishe adalah talenta muda yang lapar pengalaman. Ia punya catatan bagus di level akademi dan timnas junior. Kami senang bisa bekerja sama dengannya dan percaya ia siap memanfaatkan kesempatan ini, ujarnya. Hal serupa disampaikan oleh Direktur Sepak Bola Swansea, Richard Montague. Menurutnya, kebutuhan untuk memperkuat sisi kiri pertahanan sudah menjadi fokus lama klub. Kehadiran Ishe sebagai pelapis berkualitas akan memberi keseimbangan bagi skuad dan membantu kami menyiapkan opsi di jendela transfer berikutnya, jelasnya. Fermin Lopez ungkap alasan gagal gabung Chelsea. Rumor sempat menyebutkan Barcelona membuka peluang melepas Fermin Lopez jika ada tawaran menarik. Chelsea dikabarkan berusaha memanfaatkan situasi itu dengan mencoba mengamankan tanda tangan sang gelandang di detik-detik akhir bursa transfer. Namun, kesepakatan tak kunjung tercapai. Fermin sendiri tidak pernah menunjukkan keinginan kuat untuk meninggalkan Camp Nou. Sementara Barcelona tetap bersikeras dengan harga tinggi yang mereka tetapkan, yakni sekitar 90 juta euro. Sepanjang saga transfer ini, sang pemain memilih diam dan tidak memberikan komentar. Dalam wawancara eksklusif bersama Mundo Deportivo, Fermin akhirnya membeberkan sikapnya. Ia menegaskan bahwa Barcelona selalu menjadi prioritas utama dalam karirnya. Sejak saya datang di usia 12 tahun, impian saya hanya satu, bermain untuk Barca dan menembus tim utama, ungkap Fermin Lopez. Terkait minat dari Chelsea, pemain asal Spanyol itu tidak menampik kabar tersebut. Namun ia menegaskan sejak awal tidak tergoda untuk hengkang. Tentu, sebuah kebanggaan jika ada klub besar lain yang tertarik. Tetapi saya selalu punya niat bertahan di Barcelona dan meraih sukses di sini, tegasnya. Fermin juga mengakui peran besar dukungan fans dalam keputusannya tetap bertahan. Benar sekali, bahkan bukan hanya pekan ini. Sejak saya dipanggil ke tim utama, saya sudah merasakan kasih sayang yang luar biasa dari para penggemar. Mereka membuat saya merasa dihargai sebagai bagian penting dari Barca, tambahnya. Dengan pernyataan ini, Fermin menutup spekulasi tentang masa depannya sekaligus mengirim pesan jelas bahwa ia berkomitmen penuh bersama Barcelona, meski klub sempat terbuka dengan kemungkinan transfer.